Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi teman-teman analis syariah. Jadi di kesempatan kali ini kita akan jawab pertanyaan, apakah saham bisa habis? Ini pertanyaan pemula teman-teman. Kita sudah banyak bahas soal saham di sini, tapi ternyata ada pertanyaan-pertanyaan sederhana yang belum kita jawab, dan khusus untuk pemula yang baru mau mulai belajar investasi saham. Dan ini akan kita jawab, apakah saham bisa habis? Apakah saham haram? Apakah saham itu judi dan lain sebagainya? Kita akan jawab pertanyaan-pertanyaan sederhana itu. Dan seperti apa ulasannya, ikuti terus videonya. Oke teman-teman, analis syariah. Jadi bicara soal saham, saham secara hukum itu hukumnya mubah atau boleh. Dan Islam juga sudah pernah dan dalam ajaran Islam, bahkan dalam Al-Quran, yang namanya investasi atau mengembangkan uang itu juga dibahas dalam Al-Quran, tapi tidak secara tersurat, secara tersirat. Jadi ini memang sesuatu yang boleh dilakukan, hanya saja dalam Islam ada aturan-aturan untuk investasi yang menghindari riba, judi, dan lain sebagainya. Oke, kita akan jawab dulu pertanyaan intinya. Baru setelah itu kita akan tambah dengan pertanyaan-pertanyaan lain yang terkait itu. Apakah saham bisa habis? Jadi teman-teman, pada saat kita investasi saham, jadi anggaplah kita investasi saham di saham yang salah, yang setelah kita beli kemudian rugi. Jadi teman-teman, misalnya kita beli saham di harga 1000, tapi ternyata kita beli saham karena ikut-ikutan, tanpa melakukan analisis fundamental, tanpa analisis teknikal juga. Jadi teman-teman, buat yang baru mau belajar saham, pastikan belajar di belajarsaham.analis.co.id. Jadi teman-teman bisa lihat ketentuannya, bisa bergabung dalam kelasnya, seperti apa penjelasannya soal step by step investasi saham dan cara analisis saham secara fundamental. Oke, kita lanjut teman-teman. Jadi anggaplah kita beli saham di harga 1000 dan salah memilih saham, lalu kemudian saham itu turun. Nah pertanyaannya, apakah saham bisa habis kalau turun? Jadi teman-teman, pada saat membeli saham, saham bisa saja turun sekian ratus persen ketika kita membelinya. Misalnya di harga 1000 turun di harga 100 boleh, turun di harga 50 rupiah juga boleh, tapi di bawah harga itu tidak. Jadi teman-teman perlu ketahui bahwa dalam Bursa Efek Indonesia, yang namanya saham itu dibatasi penurunannya maksimal sampai 50 rupiah. Jadi tidak ada saham yang di harga 50 rupiah kecuali yang ditawarkan secara secara pribadi atau langsung antara perusahaan dengan investor, tapi dengan pembelian yang besar-besaran. Untuk retail itu maksimal penurunan harganya di harga 50 rupiah. Lalu misalnya turun, kita beli di harga 100, misalnya turun di harga 50 rupiah, maka ruginya hanya 50%. Tapi kalau beli di harga 1000, tentu teman-teman tersisa sekian 00% lah. Jadi pada saat penurunan seperti itu, teman-teman kalau tetap menyimpan sahamnya, maka itu belum kita katakan merealisasikan kerugian. Jadi rugi tapi belum terrealisasi. Maka kalau misalnya kita tahan dan naik kembali, maka sebenarnya kita tidak rugi. Hanya saja teman-teman harus kita ketahui, kalau ada saham yang rugi, sahamnya anjlok, tapi kemudian perusahaannya memang bangkrut, atau tidak bangkrut lah, rugi, dan di tahun-tahun setelahnya itu rugi terus, maka teman-teman sekalipun tidak menjual sahamnya, tidak merealisasikan kerugian tersebut, tidak melakukan cut loss, tapi uang teman-teman juga tidak akan kembali kalau perusahaan tersebut tidak berhasil mencatatkan kinerja yang baik, tidak berhasil merubah keadaan perusahaannya, sehingga sahamnya akan tetap di harga itu saja, jadi tetap di harga 50. Jadi teman-teman, kalau dalam kondisi seperti ini sebenarnya yang kita lakukan, kalau masih bisa menjual sahamnya, maka
lakukan cut loss atau menjual sahamnya, dan kemudian berusaha lagi memulai investasi saham sekalipun pada saat itu kita rugi, dibanding teman-teman tetap bertahan di saham tersebut dan sama sekali tidak bisa keluar. Tapi ada fenomena kalau teman-teman beli saham dan kemudian turun di harga 50 dan perusahaannya rugi, biasanya itu susah untuk menjualnya. Itu pengalaman. Misalnya saham Dharma Henwa milik Grup Bakri dengan kode Dewa. Kalau teman-teman beli di saham itu di harga 50 dan harga batu bara lagi anjlok, perusahaannya lagi turun, biasanya dia akan bertahan bertahun-tahun tetap di harga 50. Jadi sebenarnya sekalipun kita tidak merealisasikan kerugian kita, tidak melakukan cut loss, tetap saja namanya rugi karena uang kita mengendap di situ dan termakan inflasi tentunya. Jadi teman-teman, soal pertanyaan apakah saham bisa habis? Jawabannya tidak bisa maksimal di harga Rp50. Kalaupun teman-teman tidak menjualnya tapi perusahaannya rugi, tidak bisa memperbaiki kinerjanya, maka sebenarnya uang kita juga tetap akan seperti itu saja. Dia akan habis di sekian persen dan tidak akan bisa kembali kalau kita tidak melakukan cut loss. Dan kalaupun mau cut loss dan tidak ada yang menjual, maka tetap akan ada di harga itu dan kita tidak akan bisa keluar dari saham tersebut. Jadi jawabannya teman-teman, pastikan pada saat investasi saham itu belajar cara analisis. Baik itu secara sederhana saja, teman-teman lihat laba bersihnya naik atau turun, dan kenaikan laba bersihnya karena apa? Lihat valuasinya juga, mahal atau tidak, pakai rasio PBV atau PER saja itu sudah cukup teman-teman. Tapi kalau teman-teman belum paham sama sekali, jangan lupa berkunjung ke belajarsaham.analis.co.id. Nah, di situ teman-teman bisa bergabung ikut kelasnya dan belajar sama-sama soal cara analisis saham, cara investasi saham step by step. Oke teman-teman, kalau ada pertanyaan terkait ini jangan lupa komentar di bawah, dan kalau suka video ini, saran saya jangan lupa share ke berbagai sosial media. Mungkin itu yang bisa saya share di kesempatan kali ini. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.